Saras Ongsing and Friend. Wah, semakin cantik aja ya yang main gitar. Dulu ini tahun 2014 adalah tahun politik, tahu kan? Ini lagi rame menjelang pemilu. Kita harus hidup ini harus bisa belajar dari pemilu. Kalian juga. Pemilu itu kebalikan dari hidup kita. Kalau pemilu itu 5 menit masuk bilik menentukan nasib 5 tahun kita ke depan sebagai bangsa. Itu pemilu. Tapi kebanyakan hidup kita ini, terutama kamu yang cowok-cowok itu, pendekatan pacaran 5 tahun, begitu menikah masuk bilik cuma 5 menit. Kan ironis. Pokoknya harus belajar dari pemilu. Contoh saya nyalek, gara-gara nyalek anggota DPR saya berantem sama mertua. Bukan masalah modal saya kuat, uang sendiri. Jalan protokol saya tempel poster-poster, pohon-pohon saya tempel semua. Nah, yang bikin berantem mertua tidur saya tempeli poster. Gimana nggak berantem? Tapi ya paling nggak kalau nanti, kenapa saya tempelkan poster di bawah pohon? Paling nggak kalau nanti saya nggak menang, tetap sudah di DPR, paling nggak posternya di bawah pohon rindang. Ya kan, filosofinya gitu. Tapi bicara masalah caleg, saya punya temen nih, pengamat caleg, dia atributnya penyalek. Dia studinya di luar negeri, wah kemana-mana. Kita panggil bersama Om Lengki. Saya tidak suka dengan Anda sekarang. Loh, kok tidak suka? Mentang-mentang sudah jadi anggota dewan, lupa sama teman lama. Lupa apanya sih, orang malah saya undang Om Lengki. Alah, kemarin saya SMS, Cak Londong ada di mana? Nggak jawab. Kemarin? Cak, ini teman lama Anda ini, Om Lengki. Nggak balas juga. Sampai saya marah-marah, maunya pasti mentang-mentang sudah jadi anggota DPR, nggak pernah. Bukan gitu, nggak. Maksudnya kamu juga SMS itu maunya apa? Saya tuh cuma mau ngasih tahu, Cak, HP sampean ketinggalan gitu. Nah, saya balasnya gimana? HP-nya ketinggalan. Oh iya ya. Oh pantas nggak nyaut. Oh, sombong-sombong. Sekarang kita mau ngobrolin tentang caleg. Ini soal caleg. Wah, kan Anda 2014 ini rame. Nanti jangan lupa 9 April ya kan. Tahun politik. Tahun politik. Kita semua akan selalu dinilai dari sudut pandang politik. Nah itulah, ini kenapa saya panggil kan kamu punya sudut pandang yang Anda beda. Sudah berdiri di depan orang yang tepat untuk membicarakan politik. Masalah politik. Politik. Ahlinya? Enggak. Nggak tepat bener. Loh, maksudnya saya itu juga pengen mensukseskan nanti. Oh, ini semua rakyat ya kan, yang tua, muda, yang gondrong, yang rambutnya tipis juga. Ngomong-ngomong ikut nyalek. Lu katanya sudah jadi anggota dewan. Anggota dewan. Saya ikut lagi. Ikut lagi. Saya target saya itu 10 periode. Lu 10 periode kali 5 tahun. Jadi 50 tahun. 50 tahun jadi anggota dewan terus. Itu kursinya nggak bosen sama Anda itu? Kursinya bosen, kursinya belum bosen, umurnya yang bosen nanti. Kita bahas tentang caleg ini sekarang lagi ramai. Nanti kita undang nih, ini yang agak aneh ya. Ini katanya nih makin marak caleg yang biar menang datang ke paranormal. Menggunakan ini aneh. Sekarang udah mulai rame. Padahal waktu saya caleg dulu belum musim. Cuma saya yang melakukan itu. Yang lain ini berarti Anda sudah menularkan itu. Sudah menularkan apa namanya pendekatan supranatural. Berarti sudah mulai ngetren. Sudah mulai. Oh, nggak hanya caleg ya. Apa? Loh, sekarang mau jadi artis aja. Pakai kita nanti undang, tamunya kita undang. Yang paranormal juga. Loh, pakai paracetamol. Paranormal. Bahkan sekarang paranormal sudah banyak yang jadi artis juga ya. Ya karena dia itu tadi mempunyai kemampuan untuk mengartiskan diri. Nah, ini makanya pasti pemirsa sudah penasaran siapa tamu-tamu kita, apa yang akan kita bahas, pasti seru. Kita seret semua nanti ke sini. Biar seret. Nah, makanya tetap di Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L, Londong and Lengki. Jangan tidur waktu sidang soal.
Masyarakat harusnya merakyat, jangan tidur waktu nonton Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L, Londong and Lengki. Iya. Memang betul. Ini yang akan kita datangkan ini dulu teman kita juga. Oh, sudah akrab tentu ya. Lo sudah akrab, ini orangnya tinggi, besar, cakep, rencananya. Dulu rencananya gitu, tapi hasilnya nanti Tidak kita sesuai lihat. rencana. Belum Ada tentu perubahan. juga. Belum tentu juga. Kita lihat, makanya kita panggil bersama-sama saudara kita, Mas Eman 4 kawan. Ya. Apa kabar Mas Eman? Baik. Aduh. Tuh kan. Ayo dong. Bagaimana gambaran saya tadi? Tinggi, besar, cakep. Lah kok yang keluar? Ini kan sisa-sisanya. Oh, ini apa namanya? Scrapnya ya. Mas Eman, apa kabar? Baik, silakan duduk. Loh, kok kita Yang punya rumah kita malah Ah, dari tadi saya nggak disuruh Oh iya, duduk. silakan duduk. Oh iya. Karena teman lama, jadi saya harus duduknya jejer. Oh iya. Kalau Gimana nih? bersebelah Geser dikit ini Mas Eman. bagaikan ini apa? Pinang. Pinang dibelah. Kereta api. Pinang di kereta. Apotek semua. Enggak, ini sebenarnya tidak Pinang kotakan. keinjak kereta api kalau itu semua. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Ya? Sibuk apa sih? Ya, biasalah sosialisasi. Bahasanya ya, kalau sudah wakil rakyat itu yang disosialisasi. Emang mau nyalek Pak? Mau nyalek nih? Enggak. Nah, terus Lah sosialisasi apa itu? Ya seneng aja saya jalan-jalan ke Alah nongkrong itu Itu namanya namanya. silaturahmi. Silaturahmi. bedanya seneng sih itu tadi apa? Sosialisasi. Sosialisasi ngapain? Ketemu dengan Keliling. masyarakat. Silaturahmi? Ketemu juga. dengan Enggak ada bedanya. Oh, pintar. Iya. Jadi memang beliau ini cukup kecerdasannya untuk menjelaskan hal yang rumit. Oh, kelihatan dari kan ini yang kalau ini kepala kalau lebar depan itu biasanya gitu. Pemikir. Pemikir. Kalau lebar belakang, Itu orang pintar. Pintar. loh kalau depan belakang. Ya dia pikir dia pinter. Padahal enggak. Jadi dia termasuk yang itu. Karena yang bilang, Mas Eman, Ya. kita mau ngobrol-ngobrol tentang Dulu pernah nyalek saya Mas Iman. Dulu iya. cerita dulu waktu nyalek dulu gimana? Iya. kalau nggak salah dulu sampai nyalek di pasar terus digebukin orang ya. Nyolong. Nyalek itu calon legislatif ya. Lah, iya. Oh, gimana? Ya dulu kan kepengen hati saya tuh untuk melihat bagaimana secara langsung nasib masyarakat, mudah-mudahan bisa memperjuangkan. Oh, cita-citanya bagus sih. Ini cita-cita yang bagus. Terus dalam Ya, pelaksananya. ya namanya politik itu kan singkatan. Artinya Singkatan. Politik kan ada pol dan itik. Politik. Full itu dalam bahasa Inggris full. oh, penuh. Penuh. Nah, itik itu anak Itik. bebek. Bebek. Jadi makanya politik itu penuh anak bebek, makanya ribut melulu. Kalau nggak ribut paling kemana-mana ngekor. mulu. Ya, ya itu. Tidak punya pendirian ya ini kesananya. Berarti sampean dulu pengen jadi itik dong. Ya? Loh, Siapa yang bilang? Lah nyalek katanya Siapa yang bilang kok? saya. Kok bisa pas gitu? Terus. Iya. Dulu caranya kampanye gimana? Dong? Ya kalau dulu sekarang saya kan nggak punya modal. Kalau sekarang harus ada modal. Minimal berapa kalau Ya, modal minimal- nyalek? Ya tinggal tergantung pinjamannya ada berapa. Gitu. Loh, nyalek kok pinjam? Oh, kayak mau beli motor aja mau Sekarang kredit. kan harus begitu. Harus butuh dana ya. Ada dana yang dibutuhkan. Kalau udah jadi pengembalian itu kan biasa. Makanya rakyat nggak pernah bayar, sengsara terus mas. Karena selalu melibatkan uang ya. Itu Lah dia. sampean dulu habis berapa tuh? Ya, Habis berapa buat? Habis-habisan kayaknya. saya nggak sampai jual celana lah. Oh, enggak. Oh tapi rumah mobil jual. Habis. Berarti tinggal celana doang yang tersisa. Saya dulu itu malah taunya beliau nyalek itu karena ada fotonya nempel di belakang angkot. Iya, Iya. Iya karena kalau depan angkot kan ketabrak. Iya. Kadang-kadang kita kan ini coba Mas Pengalaman ya. pengalaman Dulu bagaimana waktu aduh merasa optimis nggak ini mas pas? Kalau saya enggak tuh. Hah? Lah, biasa aja lah. Kalau saya terpilih ada beban buat saya. Waduh, Iya toh? bebannya apa? Bagaimana saya sudah mengeluarkan uang banyak untuk pengembaliannya? Itu satu beban. Beban. Harus itu, Pak. Itu kalau Masalah politik modal. berdasarkan prinsip ekonomi ya. Semuanya bohong kalau ada politik Wus, nggak begitu. rusak ini mesin. Bohong kalau politik nggak ada begitu. Berarti semua memang butuh itu ya. Iya, Mas. Terus akhirnya dulu sampean nomor urut berapa sih sebenarnya? Saya nomor 2 Dari peserta? Menang nggak? dari 2 peserta. Menang. Kalah nggak, Mas? Loh, nomor urut 2 kalah. Kalah. Ya syukur kan lah. tidak dulu kan kalau waktu tahun kemarin itu kan ada berapa peserta Iya. partai kan.
sampai puluhan. Wah, bener. Nah iya, kalau sekarang mah enak Mas. Sekarang Mas kan Eman, cuma ya. 13 ya. Kalau lihat caleg 12. sekarang itu kan sedemikian berupayanya untuk dikenal. Iya. Terus sampai ada istilahnya caleg penunggu pohon, tahu nggak? Itu yang fotonya dipaku di pohon-pohon. Nah itu kan sebenarnya merusak Lingkungan. pertama lingkungan, pemandangannya. Menurut Kang Eman gimana itu? Cara sosialisasi yang nempelin muka di tembok, di pohon. Nah, Ya, monggo. ya sekarang begini, sekarang orang disuruh nyalek, Hmm. ya tapi dia nggak dikenal, nggak boleh masang-masang gituan. Gimana Mas? Bingung ya. Dia nggak bisa keliling sambil teriak-teriak dari ujung ke ujung, itu nggak bisa ya? Mana dibilang orang gila Mas? Ternyata sulit ya jadi caleg itu ya? Dikira orang gila itu Ya, bahaya iya. ini. Saya caleg, hei pilih saya caleg. Apa orang gendeng? Nah sekarang gini saya tanya nih perasaannya ketika waktu itu nggak menang. Nah perasaannya gimana? Saya ketawa aja, Sebentar, gendeng bener ini. ketawa aja. saya. Itu Santai aja ya. Santai aja. Nah, ngapain kan saya bilang kalau kita terpilih ada satu beban yang harus kita yang tadi saya bilang. Kecuali kalau dia punya modal sendiri Mas. Nah, gitu. Udah modal sendiri santai. Tapi selain modal nih sampean pernah denger nggak? Ada caleg yang datang ke paranormal supaya menang. Oh sering Mas. sering. Sering. Mas Eman juga datang ke paranormal. Sembarangan kalau ngomong kok bisa pas. Loh kok pas? 2 kali pas. Nggak tahu saya kok pas terus ini. Sebentar, ritualnya apa itu kalau dibawa ke misalnya? Saya nggak tahu, orang saya nggak pernah ke situ. Mungkin denger-dengernya. Ya kalau dengar-dengar kalau teman-teman yang lain ada. Nah, ceritanya apa sih dia? Apakah harus misalnya berendam di lumpur lapindo atau apa? Lu kan biar saktinya Malah ngelontok semua. ya kayak anggap aja lulur gitu. Lumpur lapindo ngapain? Yuk, biar itu tadi terpilih kan tirakat itu Keluar nggak jadi manusia lumpur, bukan jadi caleg malah. Iya. Ya itu. Makanya saya bilang ada orang yang ke sana itu kan tergantung dari hati. Ada yang Keimanan. panggilan jiwa, Ah. ya. Panggilan karena melihat apa yang terjadi di masyarakat. Yes. Tapi ada juga yang apa itu? Ya, itu- pengen ekonomi itu aja ya. Makanya tergantung manusianya itu, Mas. Gantung niatnya ya. Nah, percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Oh, orang ini bisa menaikkan suara apa enggak? Iya. Sekarang maju lagi nggak? Bang? Enggak. Alhamdulillah. Kita Iya makanya kita. Enggak, tapi sekarang saya jadi tim sukses. Wah, Iya. tim sukses caleg. Tim suksesnya salah satu caleg. Enggak, ponakan saya mau kawin, saya jadi tim suksesnya. Oh, panitia itu namanya. Ya kalau itu ada. Nah ini ternyata memang itu benar ya. Ada caleg yang ke paranormal biar menang itu. Ada, Mas. Ini dengar. Nah ini kita. Tapi kalau saya nggak penasaran. percaya dengan gituan, Mas. Ya boleh percaya boleh tidak. Ya. Makanya kita akan bicara itu nanti. Kan pasti. Ya apa sih yang dilakukan ke paranormal? Ya tetaplah di Kopi Susu. Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L. Lontong Lengke. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu, biar kulihat wajahmu. Buka dulu topengmu, setel TV-mu biar bisa lihat Kopi Susu. Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L. Lontong Lengke. Emang. Ini Loh. ya ampun. Ya. Saya lihat Bapak teh udah pada tua, jadi saya mau menawarkan asuransi. Loh. Ini security depan apa nggak kerja ya kok? Ini sebentar. Tukang asuransi masuk ke sini. Kan gini. Kamu tadi Kayak lontong coba. nawarin asuransinya nggak apa-apa, cuma awalannya Itu Bapak sudah tua. Kan semuanya udah pada tua, jadi waktunya mati. Jadi saya mau Gini loh. Kita tuh nggak usah Kamu disuruh kalau- juga Kalau mati gitu sendiri. kamu jangan nawarin asuransi, mending jual kain kafan. bukan. Sama gitu. Kan biasanya nih ya kalau misalnya pejabat-pejabat apalagi calon caleg, Ini kalau nanti udah caleg-caleg. duduk di DPR pasti itu pada dikeroyok sama mahasiswa, pasti mati. Makanya harus ada Nggak usah asuransi. dikeroyok, Malah mati. nakut-nakutin. Urusannya apaan? Kalau waktunya mati ya mati Waktunya aja mati ya. ya mati. Ya udah monggo. Maksudnya begini, barangkali ada asuransi khusus untuk caleg yang gagal Iya, maju terus jadi mati. caleg terus Ada nggak? Dut. Ini kan ide bagus. Jadi kalau nanti Bapak mati, Bapak asuransinya ke saya, jadi nanti saya uangnya buat saya gitu. Bah, kamu saya kawinin dulu aja kalau gitu. Oh asuransi kok uangnya buat itu. Enak banget kita yang nyetor, hasilnya buat kamu. ini sebenarnya bukan agen asuransi ini rampok nyamar ini. Kayaknya gitu. Ini biar lebih. Siapa tahu? Ini dulu sebenarnya caleg
caleg yang caleg, karena Pak. gagal terpilih terus terjadi gangguan jiwa ya? Enggak kira lah. Loh kan? Nggak lihat saya secantik ini, Pak. Saya lihat dari tadi juga saya ngelihat makanya. Makanya kok Terus aneh. cantik kayak gini kan saya lihat. Ya duduk lagi kita ngobrolin lagi tentang pencalekan. Sudah, Mas Eman duduk aja biarkan Duduk, silakan yang duduk. lain berdiri nggak Lah apa-apa. iya makanya. Duduk. Iki caleg cuaca kurang ajar. Lah, Bapak nggak mau masuk asuransi. Kamu hati-hati lah. Kamu sini. Hati-hati ini. Ini MC-nya ini pembawa acara sini. Tolong mau pesen apa tanya. Ini kayak di warung. Ini saya undang lagi nih. Satu orang yang tadi katanya kalau caleg biar afdol banyak yang datang ke paranormal. Ini paranormal yang pengalamannya luar biasa. Seperti apa kemampuan beliau kita panggil paranormal kita. Kira Wonge. Apa? Ini Kira Wonge. Oh, ini Selamat tolong malam, Ki. nih. Sehat Ki? Sehat. Tangannya aja. Iya, belum. Aduh. Kenapa tuh? Kenapa? Jangan pakai nginjek dong. Oh, belum diinjek kok. Belum. Kalau nginjek itu ya, Bu, ya milih kepala kenapa sih? Ini teknik saya. Oh, ini teknik. Walaupun kaki saya belum menginjak, tapi sudah terasa terinjak-injak. Ini baru Ini. sakit. Saya takut. Hah? Kamu kalau takut Takut di kolong aja. dipelet. Di kolong aja di kolong. Takut apa? Takut dipelet. Ya ampun, kalau kenapa Ki? Saya juga bingung. Ini sebenarnya kira wong ini paranormal apa pelawak? Loh, ini paranormal. Coba Ki pamerkan. Kesibukannya apa ini Ki? Mendekati Tahun-tahun pemilu ini. tahun politik ini sekarang tamunya biasanya dari kalangan apa saja? Semua partai masuk ke rumah saya. Sudah terkenal. Lo dari mulai partai tambahan, Gak ada campuran. Ini tinjau. Maksudnya memang banyak apa klien-klien yang datang. semuanya caleg masuk ke rumah saya. Minta syarat. Senayan Senayan penuh. Penuh apa itu? Banyak yang olahraga ya? Penuh Karena sampean pendukung Jackmania. itu ada bola main gitu. Tiap hari juga penuh kalau ada bola main. Tapi sebenarnya kalian Kira Wong ini apa sih? Keahliannya yang Spesialisasinya apa? jelas. Saya melayani caleg-caleg. Khusus itu memang. Khusus termasuk Kang Eman ini. Loh, dia tadi nggak ngaku kok. Jangan ngomong di sini dong. Jangan bilang di sini. Lah gimana mau jadi? Kenapa? Masa bayar sama temen sama paranormal pakai mie instan? Ya nggak cocok. Bawa modal, caleg nggak modal, bayar pakai mie instan. Ini paranormal bukan konstituen. Kalau konstituen dikasih mie instan. Nah, saya kan mau. pikir kan dia minta mie instan kan buat konstituen saya. Dipikir korban banjir apa kasih mie instan? korlap ini. Tapi memang banyak ya. Tidak hanya satu orang, satu partai saja orangnya sudah berebutan. Loh, cari nomor urut, Dalam partai sendiri sudah ada saingan. sudah rebutan. Belum dengan partai lain. Belum partai lain. Nomor urut 1 sampai 10 ke rumah saya semuanya. Untuk minta tahlilan. Minta tahlil itu. Supaya terpilih apa? Ada saudaranya yang meninggal gimana nih? Justru ngirim doa itu. Oh alah. Enggak, tapi pengalaman nih, udah pernah berhasil nggak ada klien yang akhirnya menang nggak? Ah, itu kan masuk privasi. Ngerti privasi nggak? Apa maksudnya? Privasi ngerti nggak? Kamu yang pojok sana ngerti nggak? Privasi ngerti? Ngerti nggak? Apa sih? Gitu aja pada nggak ngerti. Oh, ini Kang Eman Kang Eman, tahu. profesi apa? Baik, Ah itu tadi. Privasi Apa apa? privasi? saya Oh, itu. Privacy. Lah iya. Privasi. 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 Coba diajarkan. Si. Si. Pre itu libur. Libur. Privacy. Pasti Privasi. Mesti kono loh. Yang jelas itu rahasia. Rahasia, tapi ada ya. Ada. Nah, ini kalau yang sudah terpilih ya, terpilih menjadi anggota dewan, biasanya balas budinya apa nih ke Nah, Kira Wong ini? kasih apa Apakah berupa duit Dia nggak membalas ke budi ke saya. Lo Iya, Salah bener. maksudnya mau apa ya? Jelasin. Nah, ini kan ada klien datang ke sampean pengen menang waktu nyalek. Begitu dia menang, nah biasanya ya ke sampean itu dia memberi cindera mata apa gitu. Biasa. Apa? Pajak. 1 bulan 10%.
Oh, ini tertib pajak ini ternyata nih. Bapak ini Orang pajak apa tukang orang pajak? cakti sih? Loh, paranormal itu juga taat pajak. Betul. Oh, ini Karena paranormal pajak yang untuk bener. pembangunan kita ya Ki ya. Karena memang orang bijak itu taat pajak. Paranormal orang- apalagi. Orang pajak? Orang pajak ya ngembat pajak. Wah, itu yang nggak boleh, makanya ini kan mudah. Ini nanti kita akan datang ke satu lagi. Ini kalau ini pengamat politik, pengamat dia ahli komunikasi politik. Kalau sampai kan komunikasi supranatural. Ya. Kumpral. Kumpral kan itu Kita- kompol. Apa? Komunikasi politik. Ya, benar. Kompol. Lah kalau yang sana itu ahli apa itu? Abnormal. Kompolin aja. Diompolin. Sampai itu enggak bikin pengen loh. Ya. Pemirsa, pasti pemirsa juga pengen tahu nih nanti ngobrolnya seperti apa. Ini sudah ada calegnya, sudah ada paranormalnya, nanti ada pengamat politiknya. politik. Tetaplah di Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L. Lontongin! Lengki. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Dapat dukung sedang obatin pasiennya. Dan katanya sakitnya karena diguna-guna. Pemirsa, itu sakitnya bukan karena diguna-guna, tapi Kenapa karena kurang minum kopi susu. Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L. Lontongin! Lengki. Ya, jadi memang benar ya, banyak ada ya. Kita nggak bisa memastikan banyak atau sedikit, tapi ada memang Pasti ada, caleg orang yang datang ke supernatural. ada. Nah ini dari ilmu politik, ini termasuk komunikasi model apa ini kalau ke supernatural. Makanya kita datangkan nih pengamat politik kita, Mas Toto. Hei. Halo Mas. Sehat Apa kabar? Sehat Mas? Cah nonton. Iya. Silakan silakan. Silakan duduk, Mas. bergeser. Ini sudah lengkap Mas, saya datangkan. Saya di Iya, mana? Sini, sini. Saya di mana ini? Sini boleh, sini boleh. Nah, jangan berantem aja. Di sini juga boleh. Enggak di sana jangan. Gitu. Bahaya, bahaya. Wulan, bagaimana kalau kamu mangku paranormalnya? Kenapa nggak di sini aja? Kenapa harus paranormal? Di sini saya takut. Luntur ilmunya paranormal. Mas Toto, Iya. ini tahun politik. Banyak pernah dengar nggak ini? Ini karena kita bicara tentang caleg yang datang ke paranormal. Pernah dengar itu juga? Sering ya, lumayan. Sering. sering. Berarti memang ada itu ya. Kebanyakan yang saya dengar memang caleg stres gini. Politik memang bikin stres. Contoh nih ya. Contoh kepalanya Coba aja tadi udah satu. begitu. Nah, belum itu aja. Tadi kan caleg tuh kan. Caleg. Nah, pengamat caleg. Pengamat komunikasi politik kan. Nah. Tiga-tiganya sama nggak? Ada yang sama nggak? Nah. Coba. Sama semua botak. Rambutnya sama-sama. Oh, ini berarti kesimpulannya bikin stres yang berhubungan dengan Politik. Stres kelihatan kalau orang Artinya- pintar kayak gini. Ngaku-ngaku. Wong itu dulu untung aja nggak masuk itu rumah sakit jiwa karena nggak pilih. Jangan saya. Dia, saya nggak lihat. Iya, Nah, ini memperebutkan 560 kursi, sementara DPR ya, kita ribuan DPR berebutannya. ya. Ada sekitar kalau DPRD bahkan 28.000 kalau saya nggak salah ya, yang nyalek. Berebutnya kan juga hanya sekitar 1/10-nya atau 1/12-nya gitu kan. benar. Kemungkinannya kecil. Yang kedua memang kalau mau jujur, coba bayangkan jadi pemilih nih ya, buka kertas suara. Seret. Mungkin nggak cuma melihat nama-nama, kemudian orang bisa berpikir, oh yang ini lebih bagus dari ini, lebih bagus dari ini, kan hampir nggak mungkin. Nah itu yang menyebabkan caleg juga mikir, udahlah, memperkenalkan diri dalam waktu kampanye terbuka cuma 3 minggu misalnya. Hampir tidak mungkin ada waktu yang cukup. Duit juga pas-pasan misalnya gitu kan, untuk ngasih sembako atau ngasih duit misalnya. Ada cara baru yang menurut mereka memang sering dijanjikan. Saya dengar cerita teknisnya, kalau sudah masuk bilik suara, belum pernah dengar nama pun, pokoknya pengen nyoblosnya itu aja katanya. Nah, Berarti berefek gitu orang ya. yang percaya gini kan stres bener gitu saya gitu kan. Tapi itu terjadi dan banyak. Dan ujungnya biasanya tambah stres. Mas, ini dari kacamata. Sama jangan terlalu melintir, nanti lehernya kepelintir. Duduknya ngadep sana aja. Gitu, Pak. Saya mau nanya ini, dalam waktu yang singkat,
komunikasi politik yang bagaimana biar caleg itu bisa dikenal. Kan kalau tidak salah yang namanya komunikasi tidak hanya di marketing ya, di produk, tapi di politik juga. Kira-kira tipsnya apa? Karena ini sebentar lagi kayaknya mau nyalek lagi nih. Tapi di DPR Papua Nugini. Jauh banget. Luar negeri. Luar negeri ya. Ya satu. Kira-kira bagaimana? Begini. Kalau secara taktis ya, ada yang nggak sehat, tapi itu memang taktis dan bisa jadi jalan pintas. Kalau sakit gitu berarti tinggal bawa aja ke rumah sakit kalau nggak sehat. Ini nggak sehat maksudnya caranya, bukan orangnya nggak sehat. Jadi biarin asal nggak gigit aja. Terus gimana Mas? Iya, pertama yang orang sebut dengan politik transaksional. Jadi kalau dalam ilmu branding itu kan dikenal terlebih dahulu, disukai, baru kemudian dipilih. Nah, bagaimana dalam waktu cepat langsung lompat dari pertama kali mengenal langsung kemudian mau memilih. Nah, itu ada yang disebut dengan politik transaksional, kasih aja. Oh, maksudnya biar cepat dikenal. Coba kamu gigit dia. Sini deh. Ini lompat cokot bun-bunanmu. Stepnya dilangkai gitu. Ini nyalek atau mau olahraga gitu? Begini, maksudnya dalam waktu yang singkat ya bisa dikenal itu mungkin harus dengan yang merah-merah tadi. Duit kan Mas ya? Duit ya? Kamu juga percuma dalam waktu singkat bisa menerangkan ke dia itu susah. Mas, Toto nanti tolong dibawa pulang diterangkan di rumah aja dia ya. Dan saya cukup tertarik sama Mas Toto. Gimana? Dalam waktu singkat bisa nyerahin yang merah-merah. Berarti kan dia yang serahin. Ini bukan milik umum. Lembaran. Oh, lembaran. Uang ratusan ribu, kalau yang biru Saya yang nggak suka 50 yang ribu. lembaran katanya udah nggak merah. laku. Saya sukanya yang biru. Yang ada US. Oh, dolar. Hijau itu. Oh, hijau dibilang biru, Ini tunggu. berarti ya? kamu perempuan mata dolaran. Jadi Mas Toto, jadi Itu tidak ada kata lain dalam waktu singkat biar kepilih itu ya. pertama yang nggak sehat ya. Enggak, saya mau ngasih kesimpulan. Berarti Monggo. money politik dong. Nah, itu. Iya, Ini gimana? Satu jalan pintas, makanya saya bilang nggak sehat. Oh. Yang kedua atau cara lain ya tadi yang orang bilang nggak masuk akal tapi baik dilakukan juga gitu. Katanya dalam bilik suara langsung kemudian tiba-tiba mau milih bahkan belum kenal gitu kan. Yang ketiga yang sehat, sebetulnya sudah terbukti misalnya Pilkada DKI kemarin. Nah, memang yang capek gitu ya. Yeah. Memang effort energinya harus lebih besar. Yang disebut dengan belusukan itu yaitu. Jadi faktor emosional. Orang belum tentu mengerti Anda pintar, belum tentu percaya Anda mampu, tapi kalau sudah bersentuhan langsung biasanya udah hati-hati. Nah, kalau udah seperti itu, secara emosional minimal orang berani gambling, coba yang ini aja lah. Minimal mau rangkulan sama kita, mau jorok-jorokan sama kita. Kok jorok? Wah, ini porno sama jorok jadi satu gitu kan. Maksudnya jorok-jorokan itu dorong-dorong. Loh. Jadi sebenarnya belusukan ini dalam satu sisi adalah juga upaya dia untuk mensosialisasikan dia dan ya. dalam waktu singkat. Jadi ketika masyarakat terlanjur biasanya udahlah nggak percaya lagi, satu-satunya cara yaitu mendekatkan diri langsung, sentuh hatinya. Belusukan itu salah satu terobosan. Nah, ini saya tanya ke paranormalnya ini. Coba. Biasanya yang datang ke sampean itu orang yang sudah punya nama terkenal atau memang yang baru nyalek gitu? Jangankan caleg. Hah? Mas Toto sendiri sebagai pengamat politik aja datang ke tempat saya. Datang untuk konsultasi. Bagaimana mengamati politik yang saat sekarang tahun 2014 dikatakan panas. Anda bisa melihat itu? Bukan Mas Toto ini kali. Loh, Kata lain itu. Barusan memang. Saya pikir gini Pak, saya pikir Jangan dipikir. Kamu nggak bisa mikir kok. Nggak bisa mikir. Nah, ini sebentar. Ini menarik nih, paranormal ini bisa melihat tahun 2014 yang katanya panas. Nah, ini Lampu juga. Sepanas apa ini? sepanas apa dan apa yang harus kita lakukan? Tetaplah di Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontongan Lengke. Tong kosong banyak bicara, tong kosong banyak bicara. Oke sana sini nggak ada isi, otak udah ngomongnya sembarangan. Iya pemirsa, jangan pernah menjadi tong kosong, banyak omong nggak ada isi. Supaya tetap ada isi, nontonlah Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double R, Lontongan Lengke. Iya, kita balik lagi nih. Kita kembali ke tadi. Katanya situ paranormal bisa melihat situasi politik 2014 ini akan panas. Nah, kita lanjutkan pertanyaan kepada Mas Eman. Mas, Salah. Kene, sini dong. Ki tadi itu.
Ki siapa tadi? Kira Wongi. Kira Wongi. Nah, iya Kira Wongi gimana nih? Pansusnya panas ini seperti apa ini kira-kira nih? Jadi tanggal 9 April itu. 9 April. April Mop bukan? Bukan. April Seperti- 9 April pemilu. Pemilu. Seperti yang dibilang Mas Toto tadi. Orang nanti bakal bingung. Caleg banyak. Ribuan. Akhirnya apa yang timbul adalah cek-cek-mek. Apaan tuh? Ini nih Bahasa istilah Itali. baru nih. Apa? Bahasa Cek-cek-mek. Bahasa Italia Cek ya. artinya apa? Ya, yang dibilang mana yang popularitas, colok udah selesai. Oh, jadi mana yang udah terlintas segala macam sekarang dicoblos ya? Dicontreng ya? Dicontreng. Coblos. Coblos. Oh, coblos lagi. Coblos. Yang Kalau gitu dulu. coblos bukan ya? Dulu contreng, sekarang coblos. Jadi sampean bisa bantu itu supaya bisa orang cek-cek gitu. Loh, Cek Mei. saya pakai sebar. Sebar. oh Pakai sebar. gaib. Ya. Oh, Oh, yang disebar sejenis apa itu? Merica atau wahing nanti. bukan? Maksudnya makhluk lembut. Karena bulan April masih hujan, jadi saya akan menurunkan hujan ke seluruh Indonesia. Makanya panas. Ini dari BMKG apa dari mana sih ini urusannya? Urusan BMKG, urusan hujan-hujan. Nah ya kok ini paranormal apa? Paranoid. Geologi, geofisika urus hujan juga. Kan jelas tanggal 9 April itu kan panas kan, tahun politiknya panas. Maka saya turunkan hujan. Biar adem itu intinya maksudnya gitu. Pawang Air kerja. hujannya ada syaratnya. Oh, ini. Supaya tadi yang caleg, Pak minta tolong ini Pak, langsung turun begitu sampai di TPS cek-cek mek tadi. Celek. Oh, untung-untungan. Apa? Kita dalam waktu yang singkat itu ya, mereka harus memperkenalkan diri dan mereka harus dipilih. Iya. Nah, apakah ini juga fenomena kenapa sekarang itu banyak dipilih caleg-caleg itu yang cantik, yang Artis. seksi, artis. Jadi Makasih. pada saat orang sopo sih ngomong kok. Maksudnya pada saat orang milih daripada bingung, udah kan sekarang tren. Coblos Daripada aja. bingung saya coblos saja Mbak ini gitu. Saya coblos saja Mbak itu. gitu. Masalahnya kan termasuk ilmu cek-cek mek. Oh, cek-cek mek. Kalau dari sudut komunikasi politik bagaimana penjelasan itu? iya, sebetulnya tidak terlalu efektif begini. Kalau untuk DPR, misalnya DPRD ya, cuma nama loh yang keluar. Oh, tidak ada Artinya fotonya? mau di balihonya pakai rok mini kek, mau dandannya udah 7 Nggak lapis dilihat. kek, nggak keluar juga nggak gitu keluar, kan. iya. Bahkan beberapa yang namanya, misalnya pelawak, saya nggak tahu kemarin ya Mas Eman ya, tapi beberapa pelawak ini kan ada nama samaran nih. Nah, iya, nama panggung dan asli beda. Begitu tiba-tiba jadi caleg, keluar KTP, nggak keruan. Iya, dipakai nama Orang nggak pernah KTP. denger gitu di Iya. televisi misalnya. Jadi memang tidak mudah memperkenalkan nama, bayangkan apalagi bersanding dengan Tadi dulu puluhan saya nama bayangkan lain. dulu bentar. Dan kamu nggak sampai, kamu nggak bisa mikir aja nggak bisa Kamu, apa kamu kan memang sudah bayangan. Kamu bayangin aku aja ntar malam lah. Jadi kadang-kadang sosoknya dikenal, nama populernya untuk dikenal, DPRD. tapi Sekali nama untuk asli DPR dan DPRD DPRD. seperti itu. Tapi yang agak menyedihkan sebetulnya gini, 90% dari yang sudah jadi anggota DPR DPRD sebenarnya maju kembali. Nah, itu. Kenapa tetapi- sedih itu? Kenapa? Kan Tetapi kalau udah kerja 5 tahun, masa sih orang nggak pernah dengar namanya? Ya. Masa nggak pernah ngerasain kontribusinya? ngapain Kok aja gitu ya masih 5 tahun? berebutan pasang muka di baliho, maku-maku pohon, Di pohon. bahkan masih ngantri ke dukun gitu kira-kira gitu kan. Nah, itu kan indikasi jangan-jangan memang nggak apa-ngapain gitu 5 Nah tahun. ini pertanyaan besar ya, 5 tahun masih merasa belum dikenal orang, lah terus berarti dia kerja apa gitu ya? Jangan-jangan mereka nggak kerja. Makanya itu nah masyarakat kan kadang-kadang juga ini politikus yang sering memanfaatkan, sering nongol di TV, walaupun mungkin kerjanya Ya, juga dibanding belum yang tentu. nggak pernah nongol belum tentu lebih Belum bagus. tentu. Ini juga termasuk strategi itu ya. Sering. Jadi setahu saya politisi kalau masuk TV mau ngomongnya ngawur, mau cuma bengong-bengong gitu kan. Tapi SMS ke semua kenalannya. Ratusan di SMS dengan Nonton banyak dong, masuk TV. gitu. Karena teorinya memang gini. Satu harus dikenal kan? Kenal. Kedua harus menjadi yang paling terkenal. Pak, kenapa harus SMS ya? Nanti kamu tak Kenapa nggak BBM-an? Kan sekarang BBM-an musimnya. Bisa juga. Sama, BBM bisa, SMS bisa. Cuma masalahnya teleponnya punya apa enggak? Anak satu ini, kamu tak kawinkan sama paranormal ini nanti. Jangan. Sama saya. ngantri.
Terus tadi gimana? Iya, jadi ketika yang ketiga setelah dia paling terkenal, nah, kemudian baru nih faktor yang agak rasional membuat orang merasa mengenal. Merasa mengenal ini kan udah merasakan kontribusinya, sudah pernah didatengin. Nah, tapi kan kalau 3 tahapan ini kan sulit orang dengan waktu terbatas, uang terbatas. Akhirnya ketika orang ya nggak ada yang pernah ngasih, nggak ada yang pernah memberikan kontribusi, ya udah deh yang paling terkenal aja. Ya uang itu tadi itu kira-kira tadi. Mungkin belum sampai uang gitu ya, tapi yang pernah lihat di TV kayaknya di depan rumah balihonya paling banyak gitu kan. Nah, akhirnya orang dengan pola pikir kontaminasi seperti itu. Berarti memang yang mempengaruhi pikiran pemilih itu bisa macam-macam ya. Nah, paranormal itu katanya bisa gitu katanya ya. Jadi bisa ada di kepala orang kira-kira gitu. Wajah dan nama bayangan sih. Bisa tiba-tiba ingat gitu ya. Pada saat di bilik mau nusuk ini, set, terus belok ini. Nah, ini berarti dari paranormal itu. Kayak disetir gitu. Ini yang kita percaya nggak percaya. Karena banyak juga paranormal yang mereka maju tapi nggak menang itu juga banyak. Tapi kita pengen tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Tetaplah di Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontongan Lengke. Day I don't feel like doing anything. I just wanna let in my bed. The bill I pick up off my book, the livid method on the floor. That I swear I'm not doing anything, nothing at all. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Pemirsa yang ingin tahu kabar kekasihnya, nggak usah denger-denger tapi langsung lihat Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontongan Lengke. Kembali. Kenapa? Oh, di Terawang. Bukan. Apa? Ngecek udah dingin apa belum? Ada apa? Apa Ki? Pak Wong. Kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan apa ini? Kelihatan teh manis. Saya kira apa? Kembali ke Mas Toto nih, Mas. Iya. Ini zaman kan sebenarnya sudah modern ya. Iya. Tapi ternyata sekelas ini calon wakil rakyat kita aja masih banyak atau ada yang percaya seperti itu. Ini bisa ditangkap secara ilmu politik juga nggak sih? Dua versi yang saya dengar dari teman-teman caleg atau yang sudah jadi. Jadi kalau tujuannya sekedar memberikan sugesti rasa percaya diri, saya pikir sah-sah saja. Oh, ada orang ada itu orang, lebih ke dirinya sendiri berarti. Iya, ada orang yang memang belajar di luar ilmu-ilmu politik di atas kertas begitu ya. Dia kan seperti misalnya meminta doa dari ibunya itu juga secara spiritual menguatkan diri. Sah-sah saja, afirmasi saya ya, bagus untuk gitu selama gitu ya. selama tujuannya positif. Tapi ada juga yang saya dengar tujuannya memang seperti tadi yang irasional. Jadi tanpa kerja, tanpa harus turun ke lapangan, pokoknya di bilik suara, kemudian orang bisa milih. Nah, niatnya kan udah buruk dulu kan, nggak mau keluar keringat, nggak mau ada kontribusi, bagaimana berharap 5 tahun kerja. Poin saya itu yang saya pikir penting. Nah, ini orang semacam ini bisa dipastikan dia apa namanya itu istilahnya elektabilitasnya rendah sekali ya. Nah, karena itu juga biasanya ya gitu, artinya ya tidak mungkin lah ada orang nggak turun di lapangan kemudian dikenal. Tidak mungkin lah ada orang tidak pernah memperkenalkan diri ke masyarakat tiba-tiba menang gitu misalnya kan. Jadi kalau memulainya sudah dengan irasional, bagaimana mau bekerja secara rasional? Dan bahayanya kalau terpilih nanti bisa tindakan irasional Tapi juga, itu berbahaya. Kemarin seperti ini kita kemarin dengarkan saya ini. turun ke lapangan, saya nggak dikenal. Loh ya irasional loh. ke lapangan mana? Ke lapangan Banteng. Jam berapa itu? Oh malam ya? Mangkal. Emang kamu sembunyi kalau ada Kan turun terantip. lapangan. Kumaha? Jadi intinya Maksudnya itu ke masyarakat pula. turun ke lapangan, memberikan kontribusi. Padahal saya udah keringetan itu teh.
teh. Kamu keringetan teh. Ini Malom dari Sukabumi. Oh gitu. keringetan banget gitu. Ya, Gimana, Makanya saya Mas bilang kalau secara mata politik memang kayak begitu, Mas. Jadi apapun nanti ini jangan salahkan politikusnya. Politikus tuh banyak yang namanya dia kena suap, karena kan dari awal dia juga harus ngeluarin duit, Mas. Udah gitu nanti dia tuh harus nyetor juga sama partainya toh. Emang ada ya tikus yang Lah disuapin? iya dong. Rugi untungnya Take and ada. give dong. Ada pengeluaran, ada pengeluaran. Take and give. Iya, saling memberi. Jangan disalahkan. Ini kadang-kadang masyarakat juga yang ngajarin. Nah. Kalau nggak dikasih, nggak mau nyoblos. Nah, ini masyarakat kita harusnya yang lebih pinter ya. Ya iya, masyarakat sendiri tuh. Saya nggak kenal, ngapain? Nah, situ yang ngajarin. Malah ada di suatu daerah dia bikin spanduk menerima apa Serangan namanya fajar. serangan fajar. Ya. Ada yang gitu. Ada. Wah, besok saya pasang di kampung saya. Apa? Gak apa-apa untuk tambah-tambah penghasilan kan. Jangan, tapi dikasih jangan depannya. Jangan menerima serangan fajar gitu. Ya itu dia. Sekarang masyarakatnya gimana? Dibilang masyarakat sekarang udah pinter. Bullshit. Orang kalau nggak disokong, ya nggak bakal nyoblos. Tapi saya pikir gini, Gimana, Mas? agak bedanya gini, kalau ada gerakan yang mengatakan tolak uangnya, tolak calonnya, kita ini berhadapan dengan orang yang masih lapar gitu, Ya, sebagian gitu ya. Jadi Belum menurut saya makan tidak berarti realistis. Lebih jahat sebenarnya buat para caleg dan bikin kapok. Kalau pakai slogan terima uangnya jangan pilih calonnya. Nah, itu yang pas. Udah habis duitnya diporotin nggak dipilih juga gitu Ya kan. kapok gitu ya. Minimal masyarakat tetap kenyang, yang sakit hati calegnya kapok gitu. Jangan sekali-sekali bermain politik uang. Karena Ya itu tadi, duit habis, kalau nggak kepilih nanti bisa mengalami gangguan kejiwaan seperti yang di tengah ini. Tapi juga bullshit kalau jangan dibilang main politik uang. Politik harus pakai uang. apa Main juga. monopoli uang aja. Kamu nama tak politik loh. kamu kalau pakai politik uang monopoli, Politik dimainin. kamu nanti masuk kesempatan umum. bisa di penjara. Masuk terminal. Nah, kalau Mas Iman ini tadi bicara tentang memberikan sugesti ya kan. Kalau dulu Mas Iman dorongan moral itu didapatnya dari mana nih? Ya saya hanya dorongan moral dari keluarga. Sebetulnya keluarga juga nggak setuju. Oh, keluarga sebenarnya Nggak nggak setuju. mendukung. Saya nyalek itu nggak setuju. Keluarga maksudnya Ya anak istri. saya nggak setuju. Lah Terus kemarin bilang nggak kenapa punya itu? istri. Nah. Kemarin bilang nggak punya istri. Kamu jangan ngomong-ngomong aku tahu. Nanti kalau masalah itu jangan di sini. Jangan di sini. Nanti langsung ke saya. Kebetulan teman-teman saya juga masuk di sebuah partai, gitu kan. Saya jadi sekjen waktu itu. Ya sudah, saya sebetulnya nggak mau. Tapi Nggak mau, ya udah, ya coba deh. Ya, ternyata begitu saya alami, oh ini yang namanya politik. baru benar-benar tahu prakteknya seperti itu. Jadi praktek ke masyarakat, oh begini. Saya tahu akhirnya bertentangan di sini. Tidak sesuai dengan Tidak nurani. sesuai. Saya kepengen membela rakyatnya begini. Begitu kalau saya masuk ke sana, nah pekerjaan orang wakil-wakil saya itu kayak begitu. Nggak sesuai dengan saya. Berdasarkan itu udah nanti nggak ada kepikiran suatu saat nyalek lagi nggak? Siapa yang bilang? Loh, masih saya kira terus kapok. Aduh. Tapi intinya kan kalau misalnya itu berjuang di politik untuk rakyat kan masih baik doh ya. Iya betul. Makanya saya bilang kita kepengen gitu kan membela rakyat mana nih. Tapi kan sekarang ini apa sih? Hukum bisa dibolak-balik, Mas. Mus, kayak ikan dong. Loh iya. Kirain saya aja yang bisa dibulak-balik. Tolong. Saya malah baru tahu nih. Oh, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa. Mas Iman terima kasih. Semangat berjuang terus. Kira Wongi terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membuat masyarakat kita semakin pintar dan mengerti bagaimana sih politik. Jadi yang nyalek juga tahu bagaimana seharusnya sebagai seorang caleg. Betul. Masyarakat semakin pintar. Jangan hanya karena uang kita mau memilih, tapi kita lihat dulu siapa yang akan kita pilih, karena mereka lah yang akan menentukan 5 tahun ke depan nasib kita, ya kan? Tetaplah pintar dan ikuti selalu Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L London and Lengki. Sampai jumpa. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas skalanya.
Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Pipiku menjaga, gagal apa saja, yang penting aku menang. Aku menang, berpesan orang susah, ada aku. Yang penting asik sekali lagi.